Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Lestari, NIM 85663066, mahasiswa UT Solo Timur Palembang. Saya di sini akan membuat video percobaan pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu tujuannya menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat yaitu menentukan fokus cermin cekung, yang kelima yaitu menentukan fokus lensa cembung. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama, saya posisikan alas di depan cermin seperti pada gambar. Langkah berikutnya, saya buat sumbu utama cermin yang besarnya 90 derajat. Pada percobaan pertama digunakan sudut sinar datang sebesar 30 derajat. Kemudian saya gerakkan laser mengikuti garis 30 derajat yang telah dibuat. Sudut sinar pantul yang dihasilkan pada kertas saya tandai menggunakan jarum. Ukurlah sudut sinar pantul yang dihasilkan dan hasilnya sama dengan sudut sinar datang, yakni 30 derajat. Pada percobaan kedua, saya gunakan sudut 60 derajat. Kemudian saya gerakkan laser mengikuti garis 60 derajat yang telah dibuat. Sudut sinar pantul yang telah dihasilkan pada kertas saya tandai menggunakan jarum. Saya ukur sudut pantul yang dihasilkan dan hasilnya sama dengan sudut sinar datang, yakni 60 derajat. Alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama, saya letakkan benda dengan jarak 10 cm dari cermin cembung. Lalu saya amati bayangan yang terbentuk. Berikutnya, saya letakkan benda dengan jarak 17 cm dari cermin cembung. Kemudian saya amati lagi bayangan yang terbentuk. Dan terakhir, saya letakkan benda dengan jarak 25 cm dari cermin cembung. Dan saya amati bayangan yang terbentuk. Alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama, saya letakkan benda dengan jarak 3 cm dari sendok sebagai cermin cekung. Lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Yang kedua, saya letakkan benda dengan jarak 5 cm dari sendok. Lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Ketiga, letakkan benda dengan jarak 7 cm dari sendok. Lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Yang keempat, saya letakkan benda dengan jarak 10 cm dari sendok. Lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Dan yang terakhir, saya letakkan benda dengan jarak 15 cm dari sendok. Lalu saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Berikutnya, saya gunakan pengganti cermin cekung yang lain, yakni tutup teko dengan variasi jarak benda dan cermin yang sama. Kemudian, saya cari bentuk bayangan yang paling jelas pada layar. Itulah tadi video percobaan tentang pemantulan cahaya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemantulan cahaya pada cermin itu akan berlaku apabila sesuatu dengan hukum pemantulan cahaya bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung memiliki sifat yang berbeda. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.